Let's move on to something tasty guys. Banten emang terkenal banget sama kuliner satenya. Jangan salah, bukan sate kambing, ayam, atau bahkan sate sapi yang sering kalian temui ya. Tapi sate bandeng. Tahu nggak sih, sate bandeng ini dipercaya udah ada sejak abad ke-16 lalu. Konon, juru masak kerajaan pada masa itu kebingungan saat sang sultan ingin menjamu tamu kerajaan dengan olahan ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng terkenal dengan durinya yang banyak. Tak habis akal, sang juru masak kemudian memukul-mukul ikan hingga dagingnya hancur dan terpisah dari kulitnya. Daging yang telah hancur itu kemudian dikeluarkan dengan cara mencabut tulang dari bagian bawah kepala. Alhasil, daging ikan terbebas dari duri-duri halus. Kemudian, daging yang sudah hancur dicampur dengan bumbu rempah dan dimasukkan kembali dalam kulit ikan. Karena kulit ikan bandeng keras, jadinya kelihatan utuh kembali guys. Baru deh, setelah itu dibakar. Ternyata, proses mengolah ikan bandeng ini dipertahankan sampai sekarang, bahkan kini sudah jadi ikon Banten. Bumbunya juga sederhana guys. Laos, santan, ketumbar yang telah dihaluskan, gula merah, bawang merah dan putih yang telah digoreng, gula pasir, garam, dan cabai. Selain ikan bandengnya, semua bahan tadi dicampur jadi satu ya guys. Pakai blender aja ya, biar cepat. Nah, kalau zaman now, bandengnya udah dicuci, nggak perlu dipukul-pukul guys. Cukup dipijat aja untuk mengeluarkan duri dari dagingnya. Untuk mengeluarkan dagingnya bisa pakai bantuan sendok tuh. Tapi hati-hati ya, biar kulit ikannya nggak sobek. Karena duri ikan bandeng banyak banget, jadi daging ikan harus digiling biar halus. 2 kali proses penggilingannya, biar duri-duri halus ikut lumat bersama daging. Baru deh, dicampur sama bumbu dan dimasukkan kembali ke kulit ikan. Nah, biar isi dalam kulit bandengnya nggak berceceran, sebaiknya bandeng dijepit dengan potongan bambu yang udah dimodifikasi sedemikian rupa. Seperti ini nih guys. Tinggal kukus deh. Proses pengukusan ini memakan waktu kurang lebih 10 menit aja guys. Bandeng yang udah setengah matang ini kemudian dibakar. So, nggak perlu lama-lama di atas bakaran, karena bagian dalam sudah matang saat proses kukus tadi. Nyam, udah ngiler sih, tapi biar makin nampol, bagian luar sate bandeng ini dilapisin lagi pakai adonan yang tadi udah dibikin ya guys. Biar makin gemuk dan ngenyangin. Hahaha. Dibakar lagi deh. Selain untuk matangin bagian paling luarnya, pembakaran dilakukan 2 kali untuk lebih mengawetkan sate bandengnya tuh. Gak tahan lagi nih guys, pengen langsung sikat. Tahu nggak sih, kandungan omega dalam ikan bandeng ternyata tinggi banget loh. Lebih banyak dibandingkan ikan sarden, tuna, bahkan salmon. Oke deh, udah cukup soal satenya. Gimana kalau sekarang kita olah si bandeng ikan ini jadi bola-bola yang endes? Nah, biar daging ikan bandeng gak berbau amis, saat direbus masukkan daun jeruk dan serai. Setelah matang dan daging berubah jadi putih, hancurin deh sampai halus banget. Setelah itu, semua bumbu yang telah dihaluskan ditumis sampai tercampur rata. Belum selesai prosesnya, masih harus bikin kulitnya tuh. Kulit bola-bola bandeng dibuat dari singkong parut, bubuk kaldu, dan tepung tapioka guys. Kalau udah kecampur, baru deh dibuat bola-bolanya. Ambil sedikit adonan singkong, taruh di atas daun pisang biar nggak berceceran kemana-mana. Terus kasih tumisan bandeng yang udah kita bikin tadi, tutup dan bentuk bulat-bulat kayak gini. Nah, karena adonannya tergolong basah, setelah dibentuk bulat, langsung masuk penggorengan ya. Tapi pastiin dulu kalau panas minyaknya pas ya. Pas yang dimaksud adalah nggak terlalu panas gitu deh, biar nggak cepet gosong dan bagian dalamnya juga matang dengan sempurna.